penting dalam pasal ini. Majelis Hakim terlebih dahulu akan menggunakan pengujian ambang batas 6 bagian dari rencana aksi lambat, yakni sebagai berikut. 1. Konteks. Menimbang bahwa sebagaimana terang terdakwa di persidangan, kalimat-kalimat yang diunggah oleh terdakwa di media sosial Instagram menggunakan akun miliknya dipicu oleh kemarahan terdakwa setelah mendengar kabar terlintasnya seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan oleh kendaraan Hafiz Brimob di tengah unjuk rasa yang terjadi di tanggal 28 Agustus 2025. Selanjutnya, kabar meninggalnya Afan Kurniawan semakin membuat diri terdakwa marah dan akhirnya terdakwa memutuskan mengunggah beberapa konten di aplikasi Instagram menggunakan akun Laras Kaisati miliknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, kemarahan adalah salah satu emosi manusia yang normal ketika berhadapan dengan berbagai macam keadaan, antara lain ancaman kepada diri sendiri secara fisik atau psikis, atau mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya. Kondisi ini jika dikelola dengan baik maka akan menjadi reaksi yang membangun perubahan ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, jika tidak dikendalikan, maka akan menimbulkan kerusakan baik pada diri sendiri atau orang lain, termasuk kerusakan yang tidak proporsional dengan penyebab kemarahan itu. Jika terdakwa marah dengan peristiwa terlindasnya Afan Kurniawan hingga menyebabkan kematiannya, maka dalam masyarakat yang demokratis yang mengedepankan hukum, seharusnya yang disuarakan adalah penyelidikan secara menyeluruh atas peristiwa tersebut, agar masyarakat mengetahui apa penyebab yang sebenarnya dan apakah ada pihak yang harus dibebani pertanggungjawaban baik secara etik maupun secara pidana. Menimbang bahwa pendapat yang keras sekalipun dalam pengertian tegas dan bersungguh-sungguh untuk mendorong agar dilakukannya penegakan hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dijamin oleh konstitusi, namun tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Apa yang diungkapkan terdakwa dalam situasi masyarakat yang sedang marah saat itu hanya akan meningkatkan potensi kebahayaan bahwa orang lain akan terhasut untuk melakukan apa yang diinginkan terdakwa. 2. Pengujian. Menimbang bahwa sekalipun status terdakwa bukanlah orang yang memiliki jabatan tinggi dalam organisasi AIPA atau memiliki pengaruh kuat di dunia politik nasional, namun ia adalah personel yang diberikan tugas untuk memetakan isu-isu penting seputar ASEAN, mengelola akun media sosial resmi AIPA yang tentu saja untuk mendapat kepercayaan seperti itu terdakwa memiliki kemampuan yang memadai baik dari sisi komunikasi publik dan hubungan internasional. Di samping itu, psikologi masyarakat saat ini tidak lagi hanya mengikuti pendapat orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau terkemuka, namun dapat sangat mudah terpicu oleh narasi-narasi yang membangkitkan amarah, sekalipun hal tersebut diucapkan oleh seorang yang sebelumnya tidak pernah mengungkapkan pandangan-pandangannya tentang kondisi sosial dan politik secara terbuka. 3. Maksud. Menimbang bahwa secara harfiah kalimat yang dibuat terdakwa sudah sangat jelas meminta agar orang-orang yang ada di sekitar gedung Mabes Polri agar membakar gedung itu dan menangkap semua polisi yang ada di sana. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa kalimat tersebut tidak dapat diartikan secara harfiah, yakni mengajak orang lain untuk membakar gedung Mabes Polri. Maksud terdakwa adalah ingin mengatakan integritas kepolisian telah runtuh akibat meninggalnya Afan Kurniawan. Dengan demikian, apa yang ada dalam pikiran terdakwa sangat berbeda dengan apa yang dituliskannya. Menurut Majelis Hakim, ini adalah sikap manipulatif dan tidak bertanggung jawab. Terdakwa tidak dapat begitu saja meminta agar apa yang telah terdakwa tuliskan ditafsirkan kembali menjadi sesuatu yang sangat jauh berbeda dari artinya secara harfiah dari sisi bahasa, karena faktanya terdakwa memang sedang tidak menulis sebuah puisi atau prosa tertentu yang menggunakan kata-kata konotatif dalam kurung kiasan atau lambang atau penyimpangan bahasa agar dapat menyampaikan makna yang kompleks menggunakan kata-kata sederhana. Bahasa sehari-hari yang lugas memiliki fungsi penting sebagai alat berkomunikasi agar kita sebagai manusia dapat saling memahami satu sama lain, mengerti apa yang ingin disampaikan atau apa yang diinginkan. Bahasa yang diperlakukan seperti apa yang terdakwa sampaikan di persidangan
akan membuat bahasa tidak akan berhasil menjadi alat bagi manusia untuk berkomunikasi dan saling memahami satu sama lain, melainkan akan lebih banyak menjadi sumber konflik dan alat manipulasi. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat terdakwa tidak hanya sekedar lalai atau kurang pengetahuan mengenai apa yang dilakukannya, melainkan memang sengaja mendorong orang lain untuk membakar gedung Mabes Polri karena memuncaknya kebencian dan kemarahannya kepada polisi. 4. Isi dan bentuk. Menimbang bahwa substansi kalimat yang diunggah oleh terdakwa menyebutkan perbuatan apa yang seharusnya dilakukan, yakni membakar gedung Mabes Polri dan menangkap semua polisi yang ada di sana. Target yang dituju adalah sangat spesifik, yakni Mabes Polri dan personel polisi yang ada di sana. Permintaan membakar gedung Mabes Polri juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari ungkapan kebencian yang diungkapkan terdakwa sebelumnya berupa kata-kata keji dan kotor kepada polisi dan keluarganya. Hal ini membuktikan bahwa isi ujaran terdakwa bersifat provokatif. Menimbang bahwa terdakwa tidak dilarang berpendapat atau mengkritik cara-cara kepolisian melaksanakan tugasnya, hal itu dijamin oleh konstitusi. Sebagaimana halnya dengan aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh HMI dan PFHRI yang pimpinan atau anggotanya bersaksi di persidangan. Tuntutan yang diajukan justru direspon serius oleh pemerintah dengan membentuk tim reformasi Polri. Terdakwa saya minta saudara-saudara tenang selama pembacaan putusan. Setelah pembacaan putusan ini, saudara mau berekspresi apa saja silakan. Saudara mau berpendapat silakan. Kalau saudara terus membuat kegaduhan, saya bisa keluarkan satu persatu. Saya skor sidang. Saudara-saudara, walaupun saudara yang di luar itu suaranya sampai masuk ke dalam, dengarkan dulu pembacaan putusan. Kalau tidak, nanti saya minta supaya saudara tidak ada di sekitar sini. Kami sudah berikan kesempatan hadir, ya dengarkanlah. Saya ulangi, menimbang bahwa terdakwa tidak dilarang berpendapat atau mengkritik cara-cara kepolisian melaksanakan tugasnya. Hal itu dijamin oleh konstitusi, sebagaimana halnya dengan aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh HMI dan PNHRI yang pimpinannya atau anggotanya bersaksi di persidangan. Tuntutan yang diajukan justru direspon serius oleh pemerintah dengan membentuk tim reformasi Polri. Terdakwa sebagai orang yang akrab dengan dunia diplomasi dan terbiasa bergaul di tengah lingkungan yang mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah dan menjaga perdamaian di dalam kawasan, sebagaimana tujuan dari organisasi AIPA, maka dalam situasi masyarakat yang sedang marah terhadap tanggapan dan sikap sebagian anggota DPR RI atas kritik yang ditujukan kepada lembaganya, yang kemudian memicu aksi unjuk rasa di berbagai daerah, dan kemarahan masyarakat tersebut semakin memuncak setelah terjadi peristiwa meninggalnya Pan Kuryawan akibat terlintas kendaraan taktis Brimob saat terjadi unjuk rasa, seharusnya tidak mudah mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk-bentuk yang justru membangkitkan semangat atau mendorong orang lain melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau destruktif. Hal ini sama saja seperti menyiramkan bensin ke api yang sedang menyala. Api akan semakin berkobar dan sulit dikendalikan. Menimbang bahwa sebagaimana yang diterangkan terdakwa dalam persidangan, setelah mengunggah gambar dan dengan kalimat-kalimat yang telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, ia sempat berdialog dengan orang yang tidak dikenal melalui media sosialnya. Sekalipun mendapat ancaman dari orang tersebut terkait surat keterangan catatan kepolisian, diancam tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi, akan tetapi dalam keadaan masih marah, telah memposting perwujudan kemarahannya itu, bahkan mendapatkan ancaman dari orang yang tidak dikenal, terdakwa justru bisa tenang menghadapi dan menanyakan perspektif lain soal kejadian terlintasnya Pan Kurniawan. Menurut majelis hakim, sikap seperti itulah yang harus dilakukan di awal sebelum mengekspresikan kemarahannya kepada publik. Menggali terlebih dahulu dari perspektif lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat itu.
Masyarakat berhak mengetahui kebenaran apakah ada niat jahat polisi sengaja menabrak Afan Kurniawan sehingga meninggal, bahkan sengaja ingin membunuh Afan Kurniawan sebagaimana narasi-narasi yang disebarluaskan. Atau di tengah aksi unjuk rasa tersebut ada situasi lain yang menjadi penyebab peristiwa tersebut. Untuk memastikan apakah polisi yang mengendarai mobil tersebut melakukan tindak pidana dan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana, maka seharusnya pengadilan yang menentukan, bukan diadili di jalanan sesuai kehendak individu-individu.